Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Dani Abrianto pada mata kuliah Filsafat Ilmu di program studi Ilmu Filsafat Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Pacabudi Medan. Hari ini kita membahas tentang sumber ilmu pengetahuan dari filsafat. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang minggu yang lalu sudah membahas tentang ciri-ciri pemikiran filsafat itu dan caranya berpikir filsafat, dan hari ini kita membahas tentang sumber ilmu pengetahuan dari yang bisa diambil dari filsafat. Secara sifat-sifat pendapat awam common sense itu yang dinamakan sumber ilmu pengetahuan secara epistemologi ini cenderung bersifat kebiasaan dan meniru, ya, warisan masa lalu. Ini dalam hal sumber ilmu pengetahuan itu. Jadi yang masa lalu, yang dulu, kata orang dulu seperti ini, ya, tanpa belum ada pembuktian secara keilmuannya, ya. Jadi kebiasaan, adat, warisan, nah itu dia. Kemudian tidak jelas dan sama-sama. Kepercayaannya yang belum diuji dan tidak ada penjelasan mengapa sesuatu hal itu terjadi. Ya, jadi ketika sifat-sifat pendapat dari orang-orang yang awam itu, 4 poin inilah yang biasa terjadi karena kadang cenderung ya bersifat kebiasaan dan kepercayaan yang belum diuji. Jadi kalau duduk ya misalnya dalam pemikiran filsafat misalnya dalam hal kepercayaan tertentu dalam sebuah budaya, kalau belum diuji kebenarannya tapi merupakan warisan, kita nggak boleh bertentangan terkait dengan itu. Inilah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dan ini kadang bisa terjadi, ya. Tapi tidak ada penjelasan mengapa sesuatu hal tersebut bisa terjadi, ya. Nah, dalam hal ini menurut Francis Bacon terkait tentang kesalahan-kesalahan berpikir. Yang pertama tentang idol of the truth, ya, kecenderungan menerima bukti atau kejadian yang menguntungkan suatu suku atau bangsa sendiri. Yang kedua adalah idol of the cave, kecenderungan memandang diri pribadi sebagai pusat dunia dan menekankan pribadi yang terbatas. Kemudian idol of market, kecenderungan untuk terpengaruh oleh kata-kata atau nama-nama yang terkenal. Dan terakhir idol of the theater, kecenderungan untuk berpegang teguh pada kepercayaan, keyakinan dan aliran pemikiran. Nah, inilah yang menurut Francis Bacon terkait tentang kesalahan dari berpikir, ya, kecenderungan menerima bukti ya terhadap suku ini aja yang ini kan. Kemudian juga kecenderungan memandang diri pribadi, ya. Kita lanjut. Nah, dalam hal ini saya menyimpulkan ada beberapa terkait tentang penghambat berpikir jernih. Yang pertama adalah berburuk sangka, ya, suatu pertimbangan yang terburu-buru, purba sangka, ya, teralat tadi purba sangka, suatu pertimbangan yang terburu-buru, dasar pemikiran yang salah yang meremehkan bukti atau menilai bukti tersebut secara berlebihan, itu purba sangka. Yang kedua adalah propaganda. Nah, ini adalah salah satu penghambat berpikir jernih karena informasi yang disampaikan dengan membangkitkan emosi atau keinginan lalu menyajikan beberapa jalan keluar melalui sugesti. Dan yang terakhir adalah otoritarianisme, yang mengikuti kekuasaan secara buta tanpa tindakan kritis. Inilah yang dimaksud dengan taklid, ya, mengikuti secara tanpa ada tindakan. Jadi ya ikut-ikutan aja, orang bilang A ikut, orang bilang B ikut, gitu ya. Inilah yang kadang menghambat berpikir secara jernih. Nah, dalam hal ini ada kesalahan-kesalahan yang saya rangkumkan dari beberapa buku, dan ini saya juga ambil dari beberapa presentasi yang sudah disajikan, bahwasanya ada beberapa kesalahan dari berpikir. Yang pertama adalah kesalahan semantik. Hal ini disebabkan oleh pemakaian kata-kata secara tidak teliti atau tidak tepat. Yang kedua adalah kesalahan formal, pengambilan kesimpulan yang salah dari dasar pikiran atau deduksi. Dan yang terakhir adalah kesalahan empiris, yaitu melakukan generalisasi secara terburu-buru atau melakukan induksi. Nah, dalam hal ini ada beberapa menjadi sumber-sumber pengetahuan. Yang pertama adalah sikap skeptis. Ya, sikap skeptis yaitu sikap yang meragukan bahwa manusia tidak mungkin menemukan kebenaran yang objektif. Ya, dalam hal ini Gorgias, ya,
itu mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar ada. Kalaupun sesuatu itu pun ada, manusia tidak mungkin bisa mengetahuinya. Kalaupun manusia bisa mengetahuinya, manusia tidak mungkin bisa menjelaskannya. Inilah ada beberapa sumber-sumber pengetahuan secara skeptis. Dalam hal ini dijelaskan misalnya di dalam panca indera ya, secara empiris menekankan pada kemampuan manusia untuk menangkap pengalaman konkret yang diterima oleh panca inderanya. Ini merupakan kebenaran koresponden. Kemudian juga ada akal budi atau rasio. Manusia mengetahui dengan membandingkan ide-ide atau pertimbangan-pertimbangan akal manusia mempunyai kemampuan untuk mengungkap kebenaran dengan sendirinya. Kemudian ada intuisi, ya, pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penilaian tertentu. Sifatnya personal dan tidak bisa diramalkan. Dan yang terakhir merupakan wahyu, yang merupakan pengetahuan yang didapat dari Tuhan. Inilah adalah sumber-sumber pengetahuan yang bersifat skeptis ya. Kadang manusia itu sebenarnya tidak bisa mengetahui sesuatu benar-benar ada. Kalaupun mengetahuinya belum bisa mungkin menjelaskannya. Dalam hal ini ada macam-macam pengetahuan ya. Yang pertama adalah pengetahuan a priori. Ya, ini pengetahuan yang didapat tidak tergantung pada pengalaman indrawi. Yang kedua adalah pengetahuan a posteriori. Pengetahuan yang hanya didapat dengan melakukan observasi atau eksperimen. Kemudian ada knowledge by description. Pengetahuan tentang fakta dan didapatkan dari benda atau kejadian di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah knowledge by acquaintance, ya, pengetahuan yang diperoleh dengan pengalaman atau dengan perkenalan. Kita lanjut bahwasanya dalam proses pola pengetahuan itu ada kita mengetahui bahwa pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan mengenai informasi tertentu, disebut juga pengetahuan teoritis atau ilmiah. Yang kedua adalah tahu bagaimana. Ya, tadi kalau mengetahui bahwanya, kemudian mengetahui bagaimana, ya, tahu bagaimana. Hal ini yaitu mengenai bagaimana melakukan sesuatu, ya, berkaitan dengan keahlian dan kemahiran teknis. Kemudian tahu akan atau mengenai, ya, sesuatu yang sangat spesifik menyangkut pengalaman atau pengenalan pribadi. Dan tahu mengapa, ya, ini mengenai pemberian penjelasan tentang suatu kejadian. Nah, di sini adalah runtutan ya. Pertama adalah tahu akan, ya. Ya, ini pengetahuan langsung melalui pengenalan pribadi. Kemudian tahu bahwa masih bersifat general, umum. Tahu mengapa sudah ada refleksinya, sudah ada abstraksinya, dan ada beberapa penjelasan-penjelasan. Dan tahu bagaimana, disinilah baru kita dalam hal ini mendapatkan pemecahan, penerapan, dan tindakan yang harus dilakukan. Kita lanjut dalam dasar-dasar pengetahuan. Dalam hal ini ada pengalaman, ya. Ya, ini adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan dengan dan apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam dan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini ada 3 yang dijadikan dasar pengetahuan dalam hal pengalaman, yaitu adalah pengalaman primer. Yang dimaksud pengalaman primer adalah pengalaman langsung akan persentuhan indrawi. Yang kedua adalah pengalaman sekunder. Yang dimaksud dengan pengalaman sekunder adalah pengalaman reflektif mengenai pengalaman primer. Dan ciri pengalaman adalah amat beragam, berkaitan dengan objek yang berada di luar diri manusia dan terus bertambah dan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Setelah pengalaman, kita membahas tentang dasar pengetahuan, yaitu yang kedua adalah ingatan. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan dapat berkembang menjadi sebuah pengetahuan. Supaya menjadi ingat, dapat menjadi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bagi pengetahuan. Dalam hal ini ada 2 hal, yaitu memiliki kesaksian bahwa peristiwa yang diingat itu memang pernah dialami di masa lalu oleh seorang personnya atau orang lain. Yang kedua adalah ingatan bersifat konsisten dan dapat menjadi
dasar pemecahan persoalan. Kemudian yang ketiga, dasar pengetahuan adalah kesaksian. Ya. Suatu peristiwa penegasan yang diberikan oleh orang terhadap peristiwa yang dialami orang lain untuk menyatakan kebenaran atas peristiwa tersebut. Dalam hal ini, kesaksian itu menjadi ada dua hal. Yang pertama adalah bukti intrinsik, yaitu bukti tentang otoritas atau kewenangan si pemberi kesaksian. Dan yang kedua adalah bukti ekstrinsik, yakni bukti yang secara langsung berhubungan dengan materi kesaksian. Kemudian yang keempat, dari dasar pengetahuan adalah minat dan rasa ingin tahu. Perlu kita ketahui bahwasanya dengan minat dan rasa ingin tahu diperlukan untuk dapat mengembangkan pengetahuan. Minat mengarahkan pada perhatian pada hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan, sedangkan rasa ingin tahu adalah mendorong orang untuk bertanya dan melakukan penyelidikan atas apa yang dialami dan menarik minatnya. Dan yang terakhir ini adalah pikiran dan penalaran. Ya. Dalam hal dasar pengetahuan, salah satu yang bagian terakhir yang sangat penting selain dari minat, rasa ingin tahu, kesaksian, ingatan, dan pengalaman, ada yang dinamakan dengan pikiran dan penalaran. Dalam hal pikiran dan penalaran, yang dimaksud adalah kegiatan pokok dari pikiran adalah penalaran, yang keduanya merupakan hal yang mendasari pengetahuan. Penalaran merupakan proses bagaimana pikiran menarik kesimpulan dari hal-hal yang sebelumnya diketahui. Ini ada induksi, deduksi, dan abduksi. Yang dimaksud dengan induksi adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kejadian atau kasus khusus. Sedangkan deduksi adalah bentuk penalaran yang berangkat dari suatu pernyataan umum ke kejadian khusus yang secara niscaya dapat diturunkan dari pernyataan umum tersebut. Dan yang terakhir adalah abduksi. Yang dimaksud dengan abduksi dari proses pemikiran dan penalaran yaitu penalaran yang merumuskan sebuah hipotesa berupa pernyataan umum yang kemungkinan kebenarannya masih perlu diuji. Sedangkan yang dimaksud dengan logika adalah cara berpikir yang lurus. Dalam hal dasar-dasar pengetahuan, yang menjadi satu hal lagi yang menjadi penting dari hal ini adalah terkait dengan logika. Ini cara berpikir yang lurus, runut, dan benar. Dalam hal ini ada 3 hal. Yang pertama adalah silogisme kategoris, silogisme hipotesa, dan silogisme disjungtif. Ya. Yang pertama adalah kategoris. Silogisme ini yang terdiri dari proporsi yang bersifat kategori. Afirmatif universal, negatif universal, negatif partikular. Sedangkan silogisme hipotesa yang dimaksud adalah silogisme hipotesa adalah silogisme dalam proporsi bersyarat. Kalau maka. Kalau yang pertama adalah kategori-kategorinya. Kalau hipotesa, kalau ini begini, maka, jadi kalau sudah ada kalau atau jika, maka, gitu ya. Dan yang terakhir dalam hal logika, silogisme disjungtif, yaitu silogisme yang sahih hanya dalam salah satu kemungkinan yang menyingkirkan kemungkinan yang lain. Dalam hal dasar pengetahuan, bahasa merupakan salah satu hal yang mendasari dan memungkinkan pengetahuan pada manusia. Dalam hal ini, bahasa itu ada bahasa tertulis dan bahasa tidak tertulis. Selanjutnya adalah kebutuhan hidup manusia. Dalam dasar pengetahuan manusia sebagai yang bermakhluk sosial dan memerlukan orang lain atau kebutuhan itu, ini memperoleh pengetahuan itu yang dibutuhkan untuk dapat hidup, survive, merupakan suatu bagian dari cara berada manusia. Pengetahuan merupakan salah satu alat, strategi, dan kebijakan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
Makanya dalam hal ini perbandingan filsafat pengetahuan dengan filsafat ilmu pengetahuan, jika filsafat pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, sedangkan filsafat ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem. Ya, kalau awalnya filsafat pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, kalau filsafat ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dibakukan secara sistematis. Makanya bedakan antara filsafat pengetahuan dan filsafat ilmu pengetahuan. Ya, walaupun terkadang ada yang menyamakan, kemarin kita sudah bahas, tapi ada juga yang menjadi membedakan, karena yang membedakan ini adalah yang pertama adalah dari sisi keseluruhan pemikiran, dan yang filsafat ilmu pengetahuan adalah dari keseluruhan sistem pengetahuan manusia, ya, yang dibakukan secara sistematis. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan yang ingin mau bertanya. Saya tunggu pertanyaannya dalam grup WA chat. Jika ada yang ingin dibahas kembali, dan satu persoalan sebelum kita beranjak kepada ujian tengah semester, bahwasanya coba buatkan satu buah pemikiran, ya, yang terjadi pada budaya atau terjadi pada manusia terkait tentang dasar ilmu pengetahuan dalam mengetahui sesuatu. Misalnya terkait tentang A, kamu bisa jelaskan dan kamu bisa uraikan dan analisis terkait dengan itu. Jadi berikan saya contoh, ya, berikan saya contoh di grup WA chat ini. Saya contoh terkait tentang apa yang kita pelajari pada hari ini tentang filsafat ilmu pengetahuan, ya, dari sumber-sumbernya. Saya tentang logika, tadi tentang bahasa, ya, tentang beberapa hal yang sudah saya sebutkan lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kita bahas, ya, di grup WA chat. Jika ada yang ingin dikoreksi, silakan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja. Selamat minggu depan kita melakukan ujian tengah semester. Selamat dan sukses untuk Anda semua. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.